Teks 42 cerita masa lalu. Rania sedang duduk di kamarnya. Sekarang dia sudah tidak memerlukan kursi roda lagi untuk berjalan. Kesehatannya sudah semakin pulih. Nela merawatnya dengan cukup baik seperti anaknya sendiri. Rania cukup senang dengan itu. Sudah 2 hari Rania tidak bertemu Gunawan. Dia selalu pergi pagi dan pulang tengah malam. Bahkan sarapan pun dia lewatkan, tapi Rania tahu kalau tiap malam Gunawan selalu ke kamarnya untuk melihatnya. Sampai sekarang Rania masih belum bisa juga memanggil Gunawan dengan ayah. Rania belum bisa kemana-mana. Tapi Radit selalu menelponnya ketika dia ada waktu. Mereka juga sering video call. Sisi juga begitu, dia akan menelpon Rania setiap malam. Dan dia waktu libur dia akan datang ke sana. Nela masuk ke kamar Rania memberitahu kalau Radit datang. Rania senang dan segera keluar menemuinya. "Kak Radit kapan pulang?" tanya Rania ketika sudah sampai di ruang tamu. "Kamu duduk dulu," baru bertanya, ucap Radit sambil menepuk tempat duduk di sampingnya. "Hehe, iya kak," jawab Rania. Dia kemudian duduk di dekat Radit. "Bagaimana kondisimu?" tanya Radit sambil memegang tangan Rania. Rasa rindunya selama ini terobati setelah seminggu tidak bertemu Rania. Walaupun mereka sering teleponan tapi tidak bisa menghilangkan rasa rindunya. "Seperti yang kakak lihat, aku sudah lebih baik. Tante Nela merawatku dengan sangat baik," jawab Rania semangat. "Syukurlah, aku sampai tadi malam," kata Radit lembut. Dia menatap Rania. "Kak Radit nggak ke kantor?" tanya Rania malu ditatap Radit seperti itu. "Iya, ini mau ke kantor. Karena mau ketemu kamu jadi aku singgah sebentar ke sini," ucap Radit. "Hehe, kakak yang nyetir sendiri?" tanya Rania. "Tidak, pakai sopir," jawab Radit santai. "Kak Radit sudah punya sopir baru?" tanya Rania terkejut. "Belum," jawab Radit singkat. "Terus siapa sopirnya?" tanya Rania penasaran. "Aku yang jadi sopirnya," jawab Randy muncul dengan wajah kesal. Rania tersenyum melihat raut wajah Randy ketika masuk. Dia langsung duduk di sofa. "Kak Ipar, tolong bicara sama Kak Radit untuk cari sopir baru. Kenapa aku terus yang jadi sopirnya? Belum kerja di kantor aku juga yang ngerjakan. Selalu saja disuruh ini disuruh itu. Namanya saja wakil CEO tapi kerjanya rangkap," omel Randy. "Kamu bisa diam tidak? Kalau tidak tunggu di luar aja," ucap Radit kesal. Tuh lihat kakak ipar. Kak Radit selalu saja kejam sama aku. Marah-marah tidak jelas. Padahal aku adik yang penurut, rajin menabung dan ganteng juga," jawab Randy tanpa memedulikan teguran Radit. "Adik penurut tapi bawelnya mengalahkan cewek," jawab Radit tidak mau kalah. "Hehe," Rania tertawa melihat mereka berdua. Walaupun begitu di hati mereka saling menyayangi. "Mau minum dulu? Biar aku buatkan," ucap Rania lagi. "Iya, aku sudah lama tidak minum buatan kakak ipar," jawab Randy senang. "Gak usah, kami tidak lama. Lagian kamu masih belum sehat. Tidak baik banyak-banyak bergerak," jawab Radit. Randy langsung cemberut. "Gak apa-apa kak, aku sudah sehat kok. Kalau tiduran terus entar malah tambah lama sehatnya," jawab Rania sambil berdiri. Tapi tangannya ditahan Radit. Rania melihat ke arah Radit. "Udah duduk di sini saja. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku kesini hanya ingin melihatmu aja," ucap Radit masih menahan tangan Rania. "Ya udah. Maaf Ren tidak bisa buatkan kamu minuman," jawab Rania kembali duduk. "Iya, gak apa-apa," jawab Randy pasrah. "Om Gunawan sudah pergi ke kantor?" tanya Radit. Sudah 2 hari ini dia pergi pagi-pagi dan pulangnya tengah malam. Sepertinya banyak pekerjaan. Kemarin malam Om Hendra ke sini menemui kakek. Mereka mengobrol di kamar kakek. Setelah Om Hendra pergi kakek tidak keluar dari kamarnya sampai sekarang. Kata Tante Nela kakek kurang sehat badan. Tapi ada hal yang mencurigakan, ucap Rania. "Apa ini menyangkut Cynthia?" tanya Radit. "Aku juga tidak tahu, yang aku dengar Cynthia lumpuh. Kemungkinan sembuhnya kecil dan sekarang masih dirawat di rumah sakit. Terus karena Kak Chandra lebih banyak di rumah sakit jadi pekerjaan di kantor Pak Gunawan yang handal," jawab Rania. "Cynthia pantas mendapatkannya. Setelah semua yang dilakukannya," ucap Randy.
Rania tidak mau menanggapinya. Bagaimanapun sekarang Cynthia adalah sepupunya. Setidaknya mereka punya hubungan darah. Kamu belum memanggilnya ayah? Tanya Radit. Belum, jawab Rania pelan sambil menunduk. Cobalah untuk memanggilnya ayah. Sudah cukup kamu menghukumnya selama ini, ucap Radit lembut. Iya, akan aku usahakan, jawab Rania. Kalau gitu aku pamit dulu. Sebenarnya pagi ini kami ada meeting dengan klien. Pasti Davin marah menunggu di kantor, ucap Radit sambil berdiri. Iya, hati-hati di jalan, ucap Rania tersenyum. Tidak usah diantar dan jangan lupa minum obatnya sama makan yang banyak, ucap Radit lagi. Iya, jawab Rania. Radit masih berdiri enggan untuk pergi. Kalau tidak mengingat banyaknya pekerjaan hari ini dia mungkin ingin berlama-lama bersama Rania. Mau pergi sekarang atau kita libur aja? Tanya Randy mulai kesal melihat tingkah Radit. Iya, kita berangkat sekang, jawab Radit sambil berjalan menuju pintu keluar diikuti Randy. Cepat sehat kakak ipar, biar kita bisa minum cendol lagi, teriak Randy sambil terus berjalan. Kepala Randy ditepuk Radit. Aduh, sakit kak, ucap Randy sambil mengusap kepalanya. Radit tidak mendengarkan keluhan Randy. Dia terus aja berjalan. Rania tersenyum melihat tingkah Randy. Setelah Radit dan Randy pergi dia kembali ke kamarnya. Rania duduk di tepi tempat tidur. Dia masih teringat kata Radit tentang memanggil Gunawan dengan ayah. Rania menghela nafas. Sayang, kamu lagi ngapain? Tanya Nela yang sudah berdiri di pintu kamar membuat Rania terkejut. Tidak lagi apa-apa Tan, jawab Rania. Kamu mau ikut tante? Ada yang mau tante tunjukkan sama kamu, ucap Nela. Iya, jawab Rania. Dia kemudian mengikuti Nela. Mereka menuju lantai 2. Di sana terdapat 3 kamar. Dan Nela membuka salah satu kamar. Ini kamar ayahmu, yang di sebelahnya kamar Hendra dan yang satu lagi kamar Rendra, jelas Nela sambil memutar kunci pintu. Pintu kamar terbuka. Terlihat isi dalam kamar. Rania tercengang melihat apa yang di dalamnya. Walaupun perabotan kamar sudah tua tapi semuanya terawat. Yang tidak Rania mengerti di sana terdapat banyak foto bundanya ketika muda di dinding kamar. Dan foto pernikahan ayah dan bundanya masih terpampang juga di dinding. Rania melangkah masuk diikuti Nela. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihat. Semua seperti mimpi. Banyak pertanyaan di benak Rania tentang isi kamar. Kamu duduk di sini, ucap Nela menepuk kasur samping tempat duduknya. Iya Tan, jawab Rania. Ini akan jadi cerita yang panjang, ujar Nela. Rania menatap Nela. Apa yang akan diceritakan Nela sama dirinya? Flashback on. Nela mengenal Gunawan ketika mereka bersekolah di SMA. Ketika kelas 3 SMA mereka satu kelas. Waktu pertama ketemu Nela sudah suka dengannya. Gunawan siswa yang pendiam tapi baik sama semua orang. Dia merupakan siswa yang berprestasi. Awalnya Nela hanya mengaguminya. Tapi karena kedua orang tua mereka berteman. Mereka sering bertemu akhirnya Nela menyukai Gunawan. Tapi tidak dengan Gunawan dia bersikap biasa saja sama Nela. Tamat SMA Nela ikut orang tuanya yang pindah ke luar negeri. Dia menyelesaikan kuliahnya di sana. Setahun setelah selesai kuliah Nela ingin kembali ke Indonesia. Dia ingin sekali bertemu dengan Gunawan. Dia tidak pernah menyukai laki-laki selain Gunawan. Walaupun setelah tamat SMA mereka tidak pernah kontak. Ketika Nela sampai di Indonesia, orang yang pertama ingin ditemuinya adalah Gunawan. Tapi sebelum mereka sempat bertemu, Nela mendapat berita kalau Gunawan sudah menikah. Hatinya hancur dengan kenyataan yang ada. Dengan kesedihan yang mendalam Nela kembali ke luar negeri untuk melupakan semua tentang Gunawan. Waktu pun berlalu. Hari ini Nela pergi ke rumah sakit untuk melihat temannya yang sedang sakit. Ketika dia sedang berjalan di koridor tidak sengaja dia bertemu dengan Wiratmaja. Om Wiratmaja, sapa Nela. Siapa ia? Tanya Wiratmaja heran. Saya Nela anaknya Papa Adnan teman Om. Dulu waktu SMA sering diajak Papa main ke rumah Om, jelas Nela semangat. Ya Tuhan, Om baru ingat. Kamu tambah cantik dan sudah dewasa membuat Om lupa, jawab Wiratmaja tersenyum. Hehe, apa kabar Om? Tanya Nela. Baik, orang tuamu apa kabar?
Tanya Wiratmaja. Mereka baik, kapan-kapan mainlah ke rumah kami, Papa pasti senang, ujar Nela. Iya, kalau Om ada waktu nanti Om akan ke rumahmu, jawab Wiratmaja. Ada urusan apa Om di rumah sakit? Tanya Nela. Om di sini membawa Gunawan berobat, ucap Wiratmaja sedih. Ketika mendengar nama Gunawan darah Nela berdesir. Emang Gunawan sakit apa Om? Tanya Nela penasaran. Dia mengalami kecelakaan dan sekarang lumpuh. Om membawa dia berobat ke sini supaya dia bisa jalan lagi, jelas Wiratmaja. Apa saya bisa melihatnya? Tanya Nela. Boleh, ayo ikut Om, ajak Wiratmaja. Mereka sampai di ruang rawat Gunawan. Nela melihat Gunawan yang sedang duduk di kursi roda sedang melihat keluar jendela. Tatapannya begitu kosong. Wajah terlihat pucat, tidak ada semangat dalam hidupnya. Dia berbeda dari yang Nela kenal. Ada Nela, ucap Wiratmaja. Tapi Gunawan diam saja. Tidak ada reaksi dari ucapan Wiratmaja. Nela kemudian menghampirinya. Apa kamu ingat saya Gu? Tanya Nela sambil berdiri di depan Gunawan. Kamu siapa? Tanya Gunawan menatap sebentar. Kemudian dikembali melihat keluar jendela. Hati Nela sedih melihat keadaan Gunawan. Selama ini dia berusaha melupakan Gunawan. Tapi hari ini mereka bertemu Gunawan tidak mengingat dirinya. Saya Nela, teman kamu waktu SMA. Anak Om Adnan, ucap Nela. Tidak ada tanggapan dari Gunawan. Kemudian Nela menghampiri Wiratmaja. Di mana istrinya Om? Kenapa saya tidak melihat? Tanya Nela. Istrinya sudah meninggal. Dan seperti yang kamu lihat dia seperti orang mati ketika kehilangan istrinya. Om juga tidak tahu bagaimana agar dia seperti dulu lagi, ucap Wiratmaja sedih. Wajahnya terlihat lelah. Nela tahu Wiratmaja sangat menyayangi anak-anaknya. Bahkan setelah istrinya meninggal ketika melahirkan Hendra dia tidak pernah menikah lagi. Om yang sabar ya. Beri dia waktu. Saya yakin lambat laun mungkin dia bisa melupakannya, hibur Nela. Makasih, kamu anak yang baik, ucap Wiratmaja. Kalau Om di sini siapa di perusahaan Om? Tanya Nela. Untuk sementara Hendra yang menghandle semuanya sampai Gunawan sehat. Tapi kalau melihatnya sekarang Om tidak tahu sampai kapan kami di sini, ucap Wiratmaja. Ya udah Om, Nela pulang dulu. Besok Nela akan ke sini lagi, pamit Nela. Wiratmaja hanya mengangguk. Setelah itu Nela pulang ke rumahnya. Keesokan hari Nela kembali ke rumah sakit. Seperti hari sebelumnya Nela melihat Gunawan hanya termenung melihat keluar jendela. Hatinya merasa sedih tapi dia bertekad untuk membuat Gunawan sembuh. Awalnya Gunawan menolak kehadiran Nela. Tapi karena Nela tidak pernah menyerah akhirnya Gunawan membiarkan Nela datang tiap hari ke rumah sakit dan menemaninya untuk melakukan perawatan. Beberapa bulan berlalu, akhirnya Gunawan bisa jalan lagi. Nela merasa senang dengan kesembuhannya. Ditambah lagi Gunawan sudah tidak sesedih dulu. Dia sudah bisa menjalani hidupnya seperti biasa. Hari ini Gunawan mengajak Nela bertemu di sebuah restoran. Mereka sudah duduk di sana. Kamu pasti tahu kenapa aku mengajak kamu bertemu di sini. Tanya Gunawan memulai pembicara. Ya, apakah tentang rencana kedua orang tua kita? Tanya Nela lagi.